Kita lanjut bab ke 109. Kau agak panjang babnya. Bab anjuran untuk makan dengan 3 jari. Anjuran untuk menjilat-jilati jari. Makruh hukumnya membersihkan tangan sebelum menjilatinya. Dianjurkan menjilat piring dan mengambil makanan yang terjatuh ke tanah kemudian memakannya. Kemudian bolehnya membasuh tangan atau melap tangan setelah menjilatinya ke tapak tangan dan ke telapak kaki dan yang lain. Nah, membaca bab kuasa Bapak Ibu mungkinlah terfikir ada awak, masa dianjurkan melakukan. Ibu-ibu kalau makan lah berjelek-jelek jari, berarti melanggar sunnah kuasa kau. Makanya perlu penjelasan tujuan tuan. Apakah mesti harus persis seperti yang dilakukan atau memang ada tujuannya? Kenapa kok Nabi menyuruh seperti itu? Wak bacakan hadis, ada 7 hadis. Wak baca dulu nanti kita ambil kesimpulan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu makan, maka janganlah dia membersihkan atau melap tangan jari-jarinya sampai dia menjilatinya atau menjilatkannya ke yang lain. Baru maksudnya abiko kita bahas. Wan Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi 3 asabi' fa idza faragha la'iqaha. Dari Ka'b bin Malik, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari beliau. Apabila beliau telah selesai makan, beliau menjilati jari-jarinya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil'aqil asabi'i was-sahfati wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Rawah Muslim. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menjilati jari-jari dan piring setelah makan. Dan beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu mana di antara makanan kalian itu yang memberikan berkah. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudhha falyumti ma kana biha min adha walyakulha wa la yad'ha lisyaitan wa la yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah. Juga dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila ada makanan yang jatuh ketika kamu makan, maka ambillah, bersihkanlah kotorannya, kemudian makanlah. Dan jangan dia tinggalkan untuk syaitan. Dan janganlah dia membersihkan tangannya dengan pembersih sampai dia menjilat-jilati jarinya, karena dia tidak tahu di bahagian mana makanan yang berkah itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli shay'in min sya'nihi hatta yahdurahu 'inda ta'amihi fa idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudhha falyumit ma kana biha min adha thumma liya'kulha wa la yad'aha lisyaitan
fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Dan juga dari Jabir tadi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu senantiasa hadir bersama kalian di setiap urusan kalian, sampai-sampai dia juga hadir ketika kalian makan. Maka apabila ada makanan yang jatuh ketika kalian makan, maka ambillah, bersihkanlah kotorannya, kemudian makanlah, dan janganlah dia tinggalkan untuk setan. Apabila dia telah selesai makan, maka hendaklah dia jilat-jilati jarinya, karena dia tidak tahu di bagian makanan yang mana yang berkah untuknya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu al-thalath wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumit 'anha al-adha wal ya'kulha wa la yad'aha lisyaitan. Wa amarna an nasluta al-qas'ata wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Dari Anas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah selesai makan, beliau jilati jari-jarinya yang 3. Kemudian beliau bersabda, apabila ada makanan yang jatuh ketika kamu makan, maka ambillah, bersihkan kotorannya, kemudian makanlah kembali, dan jangan dia tinggalkan untuk setan. Dan beliau memerintahkan kami untuk menjilati piring-piring kami. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu mana di antara makan kalian itu yang berkah. Rawahu Muslim. Wa an Sa'id bin Al-Haris annahu sa'ala Jabiran radhiyallahu anhu 'anil wudu'i mimma massatin nar faqala la qad kunna zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam la najidu mithla dhalika ta'am illa qalilan fa idza nahnu wajadnahu lam yakun lana manadilu illa akuffana wa sawa'idana wa aqdamana thumma nusalli wa la natawadda. Rawahu al-Bukhari. Dari Sa'id bin Al-Haris bahwasanya dia bertanya kepada Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, tentang hukum berwudu setelah memakan makanan yang dimasak. Maka beliau berkata tidak mesti wudu, karena pernah kami di zaman Nabi SAW, kami tidak mendapati model makanan seperti itu kecuali hanya sedikit. Maka ketika kami mendapatinya, maka sedangkan kami tidak punya serbet, tidak punya kain atau untuk membersihkan tangan, kecuali tangan-tangan kami, telapak-telapak kaki kami, kemudian kami salat setelah itu dan kami pun berwudu. 7 hadis. Wa ambil kesimpulan. Yang pertama tentang makan jo 3 jari. Makan apa yang jo 3 jari? Ya, jari yang maksud ya al-ibham, jempol, kemudian as-sibabah, telunjuk, kemudian al-wusta, jari tangan. Ambil, makan. Tapi makanan apa yang makan 3 jari bu? Makan nasi lah bisa je 3 jari. Baca rohnya bila ke selesai mai tuang bareh nama ibu. Mai tuang nasi. Makanya pahami hadis sesuai konteksnya. Jadi Nabi makan jo 3 jari itu bisa di pertama makan kurma. Kalau kurma je 3 jari bisa tak bu? Ya bisa, memang 3 jarinya. Atau memipi roti, roti dipipi ketek-ketek dimakan bisa. Atau apapun yang mungkin bisa dimakan dengan 3 jari, anjurannya 3 jari, sunnahnya. Tapi kalau makanan awak yang berupa nasi, apalah yang berkuah-kuah, maka lontong je 3 jari. Tidak mungkin. Makanya perlu penyesuaian pemahaman. Artinya apa? Setiap makanan yang lain mungkin kita makan langsung dengan tangan,
dan mungkin dilakukan dengan makan dengan 3 jari, maka itulah yang disunahkan. Tapi kalau makanannya berupa makanan yang tidak bisa langsung je tangan, mesti ada perantara sendok dulu atau garpu dulu, atau orang biasa makan mie je sumpit, atau terserahlah apa medianya, maka itu pun dibolehkan. Jadi yang 3 jari itu makanan yang memang bisa dimakan dengan 3 jari. Maka 3 jari itu yang 3 itu tadi Bapak Ibu. Jempol, jari telunjuk, jari tengah. Bukan yang mereka atau mereka apa? Tapi 3 gua. Baik, itu masalah makan 3 jari. Kemudian masalah menjilat-jilati jari. Makan, sebagian orang jijik macam dia. Ada ulama yang menganggap, agak kareh komentarnya, kok ada orang yang menganggap jijik orang yang menjilat-jilati jari setelah makan, berarti kau orang jahil, orang bodoh, tak tahu je sunnah Nabi, dan berarti menganggap Nabi telah melakukan hal yang menjijikkan. Nah, di hadis yang pertama Nabi pesan gawak, apabila kamu makan, lah selesai makan, jangan dibasuh, diberasihan tangan atau jari-jari go hatta yal'aqaha, sampai dia jilat-jilati dulu atau dia jilatkan dia lagi. Kau lebih parah dulu, Bu. Awak surah yang menjilat atau yang lain menjilat? Nah, yang pertama dulu Bapak Ibu, hilangkan mindset, hilangkan cara fikir awak. Kau ada nanti orang yang makan, selesai makan jilat-jilat jarinya, berarti jangan dianggap itu menjijikkan, karena Nabi mempraktekkan, bahkan menyuruh. Tetapi kalau kita caliak bahasa juga, bukan masalah menjilatnya. Menjilati boleh, tak dilarang, bahkan Nabi itu melakukan itu. Tetapi kalau awak tak bisa melakukan itu, caliak kenapa Nabi menyuruh itu. Dari hadis-hadis yang beliau sampaikan, karena Nabi ingin supaya tidak ada makanan yang kita mubazirkan. Artinya kalau memang tidak akan menjilat jari, silakan, tapi pastikan makanan yang terhidang, makanan yang kita bali, yang memang dari awal diniat untuk makan, jangan sampai ada yang mubazir. Itu intinya, Bu. Kalau tak kena praktekkan lah cara itu, silakan, tak masalah. Tetapi intinya jangan sampai ada nan terbuang. Nah, kini budaya mubazir ko lah demikian banyak dilakukan. Nah, pertemuan kita sebelumnya dulu kita lah sampaikan masalah makan bajamba, Bu, ya. Makan bajamba sunnah Nabi. Karena dulu kita kaji, Nabi itu pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami makan tapi tak kenyang-kenyang. Kata Nabi, bisa jadi kalian yang makan surang-surang. Ya Rasulullah, maka berkumpul lah makan sama-sama. Nah, makan bajamba sunnah, iyo. Tapi yang perlu diperhatikan, jangan sampai dek orang yang di belakang, yang di dapur membuat nasi terlalu banyak sehingga yang memakannya tidak bisa mabian, mubazir. Itu yang melanggar sunnah. Jadi tolong diperbaiki budaya yang murid itu. Kalau alasan orang kan itu, kalau yang murid ya, dia ustaz takut kami dianggap pilih, dia orang mengalu ke pilih. Nah, kok kurang nasi, nanti kan ada nasi tambuh, kabar itu, Bu, ya. Kan ada nasi tambuh, tambuhlah. Nah, mari diperbaiki. Dalam acara-acara awak pun seperti itu. Masukkanlah nasi sesuai dengan kira-kira porsi koko, porsi rata-rata kebanyakan orang. Kok ada yang merasa kurang, nanti dengan adanya nasi tambuh itu yang bisa batam.
Kemudian cek lagi Bapak Ibu, wa hilangkan basa-basi yang berbeda yang dikecean di mulut jangan dirasuan di hati. Itu contohnya. Awak nyuruh orang bertambuah makan, tapi ketika mencelak orang bertambuah, awak cemeh di belakang. Caliak dah syanu tu mereka makan dak lah, makan dia 4 hari. Padahal dia tambuah lah je bu. Mulut mengecean tambuah tapi hati lisan komentar cangok mana situ mah. Kan munafik nama itu. Aku tertarang sini sampaian. Jadi kalau memang lisan awak mengecean tambuah lah, banyak-banyaklah makan, memang itu dan awak inginkan. Senang hati awak mencela orang banyak makan di rumah awak, menikmatinya makan bertambuah tambah senang hati. Itu baru Islam. Tapi kalau mulut mengecean tambuah, hati mengecean dan sampai tambuah, aku hati-hati. Lah ada karakter kemunafikan dalam itu. Nah kecek Nabi, jangan dibasuh tangan dulu, jangan dilap. Yamsah tu kan diusap, dilap, diberasihan. Mau dengan apa namanya juga basuh kah atau langsung jo serbet segala macam, intinya jari awak jangan ada yang tersisa yang membuat mubazir. Kemudian kalau ada orang yang menjelek-jelek tangannya, jarinya, jangan dianggap itu sesuatu yang menjijikkan. Kemudian ba'alu caranya Ustaz, au yul'iqaha, atau menjilatkan ke yang lain. Kira-kira bu, ini nama ibu. Nah, iko untuk orang yang kecil ulama yang lah mahabbahnya mahabbah qawiyah, lah tersimpan dalam hatinya hubungan dengan orang lain, kecintaan yang sangat kuat. Ibu-ibu, ambo minum air misalnya sikuah. Ambo ada ibu meminum sesuai ambo. Mana bu? Tidak. Tapi pernah ada bapak ibu macam dia orang barabui minum siso minum ustaznya. Kenapanya bisa seperti itu? Karena lah tersimpan mahabbah qawiyah, kecintaan yang sangat kepada gurunya tadi. Bahkan Nabi bapak ibu dalam sisi romantisme beliau dengan Aisyah ceritakan, Nabi itu kok galeh bu, Nabi minum sagaleh jo Aisyah. Di ma bibi Aisyah, di situ lo bibi Nabi. Ada riwayat itu. Kau galeh minum bibi Aisyah di bagian itu, Nabi minum di situ lo. Itu kalau ada mahabbah qawiyah, kecintaan yang kuat. Nah orang yang lah saling cinta mencinta bu, selesainya makannya surah. Mohon maaf kau kalau ambo sampaikan, bininya surah yang menjelek jarinya. Ikut kisah ulama. Atau sebaliknya suaminya seorang yang menjelati jari istri. Ada seperti itu? Ada. Atau kasih menjelai kucing saja. Tetapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting bagi awak, kalau ingin semana-mana melakukan, intinya adalah jangan sampai ada makanan yang terbuang mubazir, sio-sio. Makanya orang-orang kayak gitu dulu perangnya kalau dia mencari nasi basisu kuah. Karena dulu kehidupanku susah. Nah, kemudian tujuannya kecek Nabi karena kalian tidak tahu ma yang berkah. Awak tak tahu Bapak Ibu, bisa jadi nasi-nasi yang melakik-lakik di jari itu yang berkah. Maksud berkah risiko ya bisa berkah untuk kehidupan awak, bisa berkah untuk badan kita dari segi kesehatan. Justru mungkin makan makanan yang siso-siso yang rencana nanti akan kita basuh tangan, tak kita makan. Jadi itu tujuannya. Bahkan dalam siko dikatakan kecek Nabi, kecek sahabat, Nabi menyuruh kami menjilati piring. Tapi jangan dipraktekkan apa adanya dia awak. Siap makan. Kau dah. Balik ke intinya lek Bapak Ibu. Intinya
Barasiahlah kalau makan sesuatu yang masih bisa dimakan. Tapi kalau lah daun salam tu tak mungkin dimakan ibu ya. Alai. Yang masih bisa dimakan lah gitu. Nasinyo, ladonyo. Nah kemudian ketika bahkan saking inginnya Allah menyuruh kita untuk menjaga, mensyukuri nikmat makan tu. Kok seandainya ada makanan yang jatuh ke lantai, jangan langsung dibuang. Selaginya masih bisa diberasihan, berasiahkan itu makan balik. Kalau bahasa iklannya bu, belum 5 menit. Kau kan bahasa iklan. Tak lah mesti belum 5 menit itu dipakai, itu bahasa iklan. Karena tak setiap makanan lalu 5 menit masih bisa awak makan. Kalau jatuh hanya. Artinya ingin disampaikan Nabi, ulang-ulang yang boleh sampaikan kau. Jangan sampai ada yang mubazir. Sampai ketika jatuh tu makanan jatuh ke lantai ketika makan berasihan, kau ada nama laki dan kumua-kumua kemudian makan balik. Kemudian Bapak Ibu, yang pentingnya disampaikan di siku kecil Nabi, setan itu senantiasa hadir dalam setiap hal apa yang kamu lakukan, termasuk ketika makan. Nyo ingin gagalkan kita supaya makan tidak memperhatikan sunnah-sunnah, caronyo, adab-adabnya. Baca caronyo dari awal nyo gagalkan. Nyo cuba gagalkan dari awal. Baca caronyo pertama nyo buat awak dak makan, dak baca bismillah. Nyo buat kita makan minum je tangan kita. Nyo buat kita mengawali makan yang tidak sesuai sunnah seperti yang kita bahas di sebelum-sebelum. Oh, yang tahap pertamanya nak berhasil, orang baca bismillah dengan tangan kanan, makanan yang dekek berhasil nak praktekkan. Setan tak berhenti, nyusaukan, gagalkan di tengah makan atau di akhir makan. Baca di akhir makan, nyobueklah orang yang tadi makan nyosiso-sisoan, mubazir-mubazirkan. Nah kalau untuk awak Bapak Ibu, kalau rasa-rasa mungkin yang bahasan model koko atau masalah supaya tidak mubazir ko lah biasa dulu diajarkan oleh orang kaya awak. Nah yang penting kini ibu-ibu dapatkan penekanan ke anak-anak itu. Anak-anakku. Nah, tolong perhatikan adab, jangan sampai anak kita melakukan perbuatan mubazir sajaknya ketek. Kalau dari keteknya tak kita perhatikan dan anggap itu biasa, nyo ketek baru ustaz, tak pahamnya, makanya kita lagi pemahaman dengan bahasa yang nyo bisa pahami supaya nanti indak taraja dan malah susah untuk mengubah. Kemudian Bapak Ibu, hilangkan kesan ketika orang melebihan makanannya itu orang canggung, orang loba, orang tamak. Makanya ada seolah-olah kalau bah tamu itu Bapak Ibu tak jadi budaya kau tu bah. Kalau di hidangan di orang ngaya jarang orang melebihan ayat. Ya tak? Hidangan kopi, hidangan ayat teh. Banyak nambah sisu. Nah, kau mesti juga kita rubah. Minimal untuk awak lah. Untuk awak yang hadir, apa namanya, hadir di rumah seseorang sebagai tamu, usahakan nan bisa dia bihan-bihan. Ayah putih segala bu, tak bisa kita mabihan. Bisa. Dan kita sebagai tuan rumah, tolong jangan nilai orang ketika nyabihan itu orangnya apa tadi, cangok, loba, tamak segala macam, karena memang itu sunnahnya.
Jadi ada hal-hal yang sifatnya autokritik untuk kita bersama, supaya hal-hal itu bisa berubah dari hari ke hari. Tapi Bapak Ibu, terkadang ada hal-hal yang tidak bisa kita abaikan. Contoh, mau ada acara buka puasa petang masalah nasi bungkus. Kalau apa-apa yang agak power, gue nasi bungkus sekadang itu habis langsung. Tapi tak setiap orang ketika makan nasi bungkus dapat jatah cik surang habis. Makanya ada istilah, kalau mau istilahkan, tapaso mubazir. Tak taluk diparut itu ibu. Tak saking ganyanya. Tak taluk lah. Nah baca ronyo usahakan akali. Bakali kumpulan nasi itu kok kadiagian kayam lah, kok kadiagian kaikan lah, atau apalah, yang penting jangan terbuang sio-sio. Tapi kalau indak jo bisa, ndak ada alternatif lain, kabaa lah. Berarti yang jaleh kita lah berusaha untuk mabian. Tetapi tolong cari akah. Selagi masih ada caranya, tolong yang bersisa-sisa itu masih bisa bermanfaat, walaupun untuk binatang sekalipun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian di akhir-akhir hadis ada dialog antara dua orang sahabat tentang hukum berwuduk setelah memakan makanan yang disentuh api. Maksudnya makanan yang dimasak, dipanggang. Apakah mesti berwuduk? Tidak. Jadi jawab sahabat Jabir bin Abdullah ketika ditanya seperti itu, hukumnya tidak wajib, tetapi dalam kondisi tertentu dianjurkan. Contohnya dianjurkan ketika awak makan menjelang waktu solat. Awak makan enggak? Awak dalam keadaan berwuduk ke Bapak Ibu ya. Atau makan setelah maghrib misal, salat maghrib kemudian makan. Kemudian baru selesai makan menjelang isya. Selesai makan. Maka dalam kondisi seperti itu wuduknya dianjurkan. Kenapa? Karena dengan berwuduk anggota tubuh awak yang lain bisa sempurna berasiah. Mulut bisa sempurna berasiah, tangan bisa sempurna berasiah, kesegaran badan pun bisa sempurna. Kenapa? Karena wuduk dilarang. Tapi wajib tak wajibnya tidak. Dianjurkan dalam kondisi tertentu. Terakhir sebagai penutup, walaupun tidak ada pembahasan hadis khususnya, tetapi dari apa yang disampaikan tadi ada satu hal yang tersirat yang ingin disampaikan, yaitu dalam masalah makan dan minum ko jangan berlebih-lebihan. Ada sebuah prinsip, makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Mana betul ibu-ibu? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Hah? Makan untuk hidup. Artinya yo makan tu untuk mempertahankan hidup awak supaya awak tak mati, kerana memang badan kau butuh energi. Makanya tak boleh namanya saum wisal, menyambung puasa tu tak boleh. 24 jam puasa setari tak boleh tanpa ada makan minum. Kerana badan awak kau butuh nutrisinya, karbohidratnya, lemaknya, segala macam. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan, pangana makan sen. Nyubuitlah list tu. Tampik makan favorit. Minggu besok kian, minggu besok kian, minggu besok kian. Bakal lili antara itu. Itu bukanlah adab yang diajarkan oleh Islam. Kalau itu hobi awak, hobi makan misalnya.
Makan bukan hobi, makan itu kebutuhan. Jadi kalau ada bapak ibu-ibu kami yang hobi wisata kuliner, kurang-kurang. Oh berarti tak boleh kami makan kat luar. Boleh. Kok sekali-sekali silahkanlah. Kok teraga awak, kok pai ke taplau tapi lawik di Padang tu kau makan sidan silahkan. Atau ke Sipang Raya, atau ke sederhana silahkan. Tapi jangan dijadikan hobi. Hobi itu kan sesuatu yang disukoi. Yang nama orang mengeluarkan pitih lumayan untuk menyalurkan hobinya itu. Jangan sampai kita melakukan itu. Tapi kalau sekali-sekali silahkan. Nah, itulah Bapak Ibu-ibu pembahasan kita tentang adab makan. Harilah jam 6.25 menunjukkan waktu pelaksanaan solat sunat isyraq atau syuruk lah bisa kita laksanakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan untuk rayo hari apa rayo bu? Hari Jumat, hari Sabtu. Kalau untuk Nagari Pakan Senayan seperti biasa menunggu surat dari Nagari supaya tidak terjadi perbedaan. Minimal dalam level Nagari, masjid dan musalla yang mengadukan pelaksanaan salat Id itu mesti mengikuti yang namanya keputusan atau edaran dari Nagari. Tapi kalau pilihan pribadi, tidak loh, dilarang berbeda. Misalnya bu, kok ada yang condong kapan Penapek Muhammadiyah hari Jumat rayo pribadinya, ya silahkan carilah tampik imam musajid atau lapangan yang pelaksanaan solat rayonya hari Jumat. Contohnya Bapak Ibu ambu pribadi, kami yang khatib rayo ko kadang mesti menyesuaikan jadual. Jadi kalau ambo mengisi khutbah di Sungai Puah, dari awal dari kecian Ustaz, kami rayo hari Jumat tanggal 21. Okey. Dari Jumat rayo. Jadi kalau ada pilihan yang lain, kok seandainya terjadi perbedaan nanti, dan sepertinya kemungkinan besar terjadi perbedaan, ada Jumat juga hari Sabtu, kok terjadi perbedaan itu khusus untuk Nagari Pakan Senayan, tunggu saja surat dari Nagari tanpa menafikan terjadinya perbedaan itu. Baik, itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf, kita salat sunat syuruk sebelum kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.